Halo Bapak Ibu, operator sekolah, operator BOS, pengelola Arkas dimanapun Anda berada. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Iya, kita akan bahas lagi Arkas. Nah, di video kali ini Jaljol TV akan membagikan 3 in 1 cara memperlakukan Arkas. Pertama, bagaimana cara membackup Arkas? Kedua, bagaimana cara melakukan registrasi ulang Arkas? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakan Arkas untuk lebih dari satu sekolah pada satu laptop. Nah, ini kan bisa juga. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Jaljol TV. Baik, Bapak Ibu, kita lakukan cara yang pertama, yaitu membackup database Arkas. Bagaimana caranya itu ya? Oke, kita tutup dulu Arkasnya ya, agar aman. Ya, kita tutup dulu Arkasnya jika sedang membuka Arkas. Selanjutnya kita akan mencari tempat di mana database Arkas itu tersimpan. Kita akan cari folder AppData yang secara bawaan Windows itu tersembunyi ya. Nah, cara mencarinya adalah dengan cara menekan tombol Windows yang ada di keyboard, yang gambarnya jendela itu ya, dan tombol R, sehingga muncul form seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tuliskan %app ya, kemudian data dan persen lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu tekan enter pada keyboard, atau boleh tekan OK, atau boleh tekan telusur. Biar lebih cepat tekan enter saja. Nah, maka folder AppData-nya sudah terbuka. Selanjutnya kita ke folder Artek. Nah, yang ini kita buka. Nah, di dalamnya ada folder RKS. Nah, kemudian kita buka folder RKS-nya. Nah, di sini kita cari file dengan nama RKAS Client 2022.db. Nah, inilah teman-teman database Arkasnya ya. Untuk membackup-nya atau mengamankannya, teman-teman bisa mengkopinya, kemudian memindahkannya ke folder yang lain, misalkan ke sini. Nah, bisa dengan cara ini begitu. Jadi database-nya sudah kita gandakan dan salah satunya kita simpan di drive D. Agar ketika kita menginstal ulang aplikasi Arkasnya pun, maka kita sudah punya backupan database-nya. Sehingga data-data yang sudah kita inputkan di Arkas sebelumnya tidak hilang. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah cara registrasi ulang Arkas. Nah, cara registrasi ulang Arkas. Namun setelah registrasinya nanti kita tidak ingin menginputkan rencana kegiatan dan anggaran dari awal lagi ya. Adapun cara untuk melakukan registrasi ulang Arkas tanpa kita harus menguninstall Arkas itu sendiri. Caranya adalah sebagai berikut. Sekali lagi kita menuju ke AppData, kita tekan tombol Windows dan R pada keyboard sehingga muncul form seperti ini. Cari %app-data kemudian enter. Nah, masuk ke folder AppData, kemudian ke Artek, lalu ke Arkas. Nah, sekali lagi ini kan database Arkas ya. Ini database Arkasnya. Silahkan Bapak Ibu rename. Ya, rename dulu ya. Rename dulu. Contohnya seperti ini, kita ubah nama filenya dengan ditambahkan strip 1. Nah, oke. Ya, seperti ini ya. Saya merubah namanya atau nama filenya dengan menambahkan strip 1 di sebelum DB ya. Kalau ekstensi filenya ada yang terlihat seperti ini, jadi di sebelum DB. Oke. Mungkin ada yang seperti ini juga nih. Mungkin teman-teman ada yang seperti ini juga. Nah, ketika di rename itu seperti ini. Nah, tinggal rename aja ya, tinggal rubah aja. Atau mungkin laptop teman-teman diaktifkan ekstensi nama filenya seperti ini. Jadi di rename-nya itu usahakan sebelum .db ya. Nah, kalau .db-nya terhapus nanti rusak filenya. Oke, seperti itu. Kita sudah rename. Kemudian silakan Bapak Ibu kembali buka atau jalankan Arkasnya. Dengan catatan pastikan laptopnya terkoneksi dengan jaringan internet ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal ketika Arkas pertama kali kita install. Maka muncul tampilan form registrasi seperti ini.
Nah, untuk teman-teman yang melihat video Jaljal TV sebelumnya, khususnya untuk para operator yang mengoprek Arkas di wilayah Kabupaten Pandeglang, atau lebih khususnya di wilayah Patia, berdasarkan instruksi tim BOS Kabupaten bahwa untuk menyamakan di seluruh sekolah se-Kabupaten Pandeglang, ini diisi jangan menggunakan nama sekolah, tetapi menggunakan nama bendahara BOS di sekolah masing-masing. Nah, itu saja sih yang ingin Jaljal TV klarifikasi untuk video sebelumnya tentang Arkas. Oke, kita lanjut. Form registrasi sudah muncul. Kemudian, kita tinggal inputkan kodenya. Lalu kita inputkan NPSN. Lalu nama kita isi dengan nama bendahara ya. Nama bendahara BOS di sekolah kita. Lalu kita inputkan alamat email. Diwajibkan alamat yang diinputkan di sini itu adalah alamat email yang aktif. Nah, makanya di video kemarin saya sarankan menggunakan alamat email sekolah saja yang biasanya digunakan di Dapodik, karena ya sudah pasti alamat email Dapodik itu ya aktif gitu ya. Oke, saya di sini menggunakan email sekolah ya. Lalu nomor handphone. Nomor handphone pun ini diwajibkan nomor handphone yang aktif, bukan nomor handphone dapat ngarang ya. Email juga begitu tuh. Jangan ngarang emailnya, harus yang aktif. Pokoknya baik email maupun nomor handphone itu harus aktif. Titik. Selanjutnya password. Silakan buat password yang unik tapi mudah diingat. Oke. Setelah semua form terisi, sebelum kita menekan tombol registrasi, pastikan dulu status di bawahnya ini terhubung dengan server. Oke. Jika sudah fix semuanya aman, silakan tekan tombol registrasi. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Anda terdeteksi melakukan pendaftaran ulang. Terdapat data pada manajemen yang sudah didaftarkan di komputer ini. Apakah ingin melanjutkan registrasi? Notifikasi ini muncul karena perangkat kita sudah terdeteksi telah melakukan registrasi sebelumnya oleh manajemen Arkas. Nah, maka tidak apa-apa, kita lanjut saja dengan mengklik tombol ya. Nah, registrasi berhasil. Selanjutnya akan muncul proses sinkron secara otomatis ya. Biarkan saja, tunggu sinkronnya sampai selesai. Kalau lambat muncul ininya nih, kalau lambat muncul form sinkronnya, itu tandanya koneksi internet Bapak Ibu kurang stabil. Maka geser ya. Cari signal atau jaringan internet yang kencang. Nah, proses sinkron sudah selesai. Lihat di bagian dashboard, data penanggung jawabnya baik Capsek dan bendaharanya masih data yang lama. Artinya dengan registrasi ini, data aplikasi Arkas kita kosong lagi atau balik lagi ke awal gitu. Kita cek ke penganggaran, ke kertas kerja. Nah, kertas kerja pun kosong. Ini benar-benar kosong ya. Jadi data kita kembali ke awal. Lalu bagaimana caranya kita mengembalikan inputan-inputan rencana kegiatan dan anggaran yang sudah kita kerjakan sebelumnya, sebelum kita melakukan registrasi tadi? Oke, mudah saja teman-teman. Pertama-tama kita tutup dulu ya, tutup dulu Arkasnya. Kemudian tekan tombol window pada keyboard dan tombol R. Kemudian kita cari %app data %, enter. Ke folder Artek. Buka folder Arkasnya. Nah, kemudian perhatikan pada file database-nya, pada file RKS Client 2022, ini ada 2. Nah, ingat sebelum kita melakukan registrasi, kita merename database-nya itu kan. Nah, ini yang kita rename. Berarti ini adalah database awal kita. Nah, sementara yang atasnya ini adalah database baru yang dibuat pada saat registrasi kita lakukan. Nah, seperti itu. Maka, untuk mengembalikan seluruh inputan data yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, kita buang yang ini. Silahkan delete saja. Kemudian, kita rename lagi yang ini. Kembalikan ke semula. Artinya, buang tanda strip dan angka satunya. Biarkan nama filenya utuh lagi menjadi RKAS Client 2022. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita minimize atau close foldernya. Kemudian kita jalankan lagi Arkasnya. Nah, oke.
Ketika kita buka Arkasnya, maka bukan menu registrasi lagi yang muncul, tetapi menu login. Artinya ini sudah aman. Lalu kita masukkan emailnya untuk login seperti biasa ya. Passwordnya juga, tahun anggarannya pastikan tahun 2022 ya. Kemudian klik login. Nah, Bapak Ibu perhatikan di bagian dashboard ini di menu utama, nama Capsek dan bendaharanya sudah kembali menjadi nama Capsek yang terbaru. Begitu juga kita ke penganggaran, ke kertas kerja langsung. Coba kita pilih sumber dananya. Ada nih list sumber dana bos reguler, kita pilih. Nah, inputan kita kembali ada ya. Jadi kita tidak usah menginputkan lagi dari awal. Meskipun kita telah melakukan registrasi ulang Arkasnya. Nah, selanjutnya adalah apakah bisa Arkas itu dipakai oleh lebih dari satu sekolah pada satu laptop? Nah, misalkan tidak menutup kemungkinan teman-teman mengelola 2 sekolah. Karena dari salah satu sekolahnya belum ada yang mengerti misalkan cara mengoperasikannya. Bisa saja ya, tidak menutup kemungkinan ada. Nah, bagaimana cara menginstal atau cara registrasi 2 sekolah lebih di satu laptop untuk menggunakan Arkas? Berikut ini caranya. Baik, perhatikan. Saya sedang login Arkas untuk SDN Patia 2. Anggaplah ini teman-teman sedang login untuk salah satu sekolah yang Arkasnya teman-teman kelola. Artinya kita sudah melakukan registrasi ini ya. Jadi sudah aktif lah gitu. Kita sudah install Arkasnya, kita sudah registrasi, begitu kan maksudnya. Nah, kemudian kita akan menggunakan Arkas di laptop yang sama tetapi untuk sekolah yang berbeda. Nah, bagaimana cara registrasinya? Oke, caranya begini. Kita tutup aplikasi Arkas yang sedang kita jalankan. Kemudian kita cari folder tempat database-nya dengan cara menekan tombol window pada keyboard dan tombol R ya, seperti ini. Seperti biasa %appdata %. Enter. Kemudian seperti biasa kita buka folder artek. Di sini kan ada folder RKS. Nah, ini punya sekolah SDN Patia 2. Jadi kita rename ini ya. Kita rename menjadi Arkas SDN Patia 2. Oke. Kita rename dengan menambahkan nama sekolahnya. Dengan merename ini, pada saat kita membuka lagi aplikasi Arkasnya, maka database-nya tidak terbaca ya. Artinya, aplikasi Arkas meminta kita melakukan registrasi dari awal. Nah, itu tandanya kita bisa melakukan registrasi untuk sekolah yang lain. Kan seperti itu. Nah, maka teman-teman tinggal inputkan kode aktivasi sekolah yang satunya di sini. Isi NPSN-nya, isi namanya, emailnya, nomor handphonenya, passwordnya, dan password ulangnya. Seperti itu. Kemudian registrasi. Nah, setelah registrasi pasti di sininya muncul lagi folder Arkas baru ya. Maka jika di sini muncul folder RKAS baru, artinya aplikasi Arkas sudah membuat database baru untuk sekolah yang baru kita registrasikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuka Arkas yang SD satunya lagi? Contohnya SDN Patia 2. Nah, kita tinggal rename saja. Yang satunya kita rename dulu misalkan menjadi SDN Patia 1. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena aplikasi Arkasnya sedang terbuka. Maka pada saat kita akan merename ini, kita tutup dulu aplikasi Arkasnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita rename dulu folder RKAS-nya. Kita pisahkan atau tandai dengan nama sekolahnya. Misalkan kita tadi sedang membuka Arkas untuk SDN Patia 1 ya. Kita akan balik lagi ke SDN Patia 2. Agar kita bisa mengakses lagi data-data Arkas untuk sekolah SDN Patia 2, caranya mudah saja. Kita rename lagi folder ini. Kita hilangkan nama sekolahnya untuk membuat foldernya dengan nama RKAS saja gitu. Nah, artinya kita akan menggunakan database milik SDN Patia 2, bukan SDN Patia 1. Kita coba.
Kita balik lagi buka aplikasi Arkas-nya. Kita tunggu. Nah, muncul bukan form registrasi tetapi form login. Kita coba login dengan username Patia 2 ya, SDN Patia 2. Login. Nah, aman. Ini penanggung jawabnya benar, nama SD-nya benar, dan kertas kerjanya, datanya ada. Itu ya. Jadi satu laptop bisa digunakan oleh Arkas beberapa sekolah. Dengan catatan, kode aktivasinya belum diregistrasi pada Arkas di laptop-laptop yang lain atau di komputer yang lain. Karena jika sudah dipakai di laptop atau komputer yang lainnya, maka akan dipinta reset gitu. Akan dipinta reset. Maka harus reset ke dinas kabupaten. Bisa juga memindahkan Arkas sekolah yang lain yang sudah terpasang di laptop yang lain ke satu laptop. Namun, ketika dipindahkan nanti, itu harus mereset kodenya, kode aktivasinya. Ya tinggal reset saja ke kabupaten atau ke dinas provinsi bagi sekolah jenjang menengah ke atas ya. Nah itu, terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Oke? Dadah.